Chipset membuat barang elektronik kita lebih efisien, terjangkau, dan kecil. Chipset memenuhi kehidupan sehari-hari kita di dalam barang elektronik. Tapi tahu nggak, chipset adalah penghubung kebanyakan barang elektronik itu agar berjalan sesuai fungsinya dan bisa kita gunakan. Jadi, sebelum aku bahas chipset, aku mau bahas hal yang lebih mendasar, yaitu apa sih barang elektronik? Barang elektronik menurut Wikipedia adalah sebuah barang hasil gabungan fisika, teknik, teknologi, dan barang yang berhubungan dengan aliran, emisi, dan kontrol elektron dalam ruang hampa dan materi. Secara garis besar, barang elektronik adalah produk teknologi yang mengendalikan arus listrik dengan menguatkan arus atau mengubahnya untuk memenuhi fungsi barang itu sendiri. Tentu saja, semua barang elektronik tidak memerlukan chipset. Contohnya adalah lampu biasa. Namun, bagi kita yang memiliki barang elektronik pintar, sudah pasti barang tersebut mempunyai chipset. Chipset yang kita tahu umumnya adalah chipset di smartphone kita. Apakah itu benar-benar chipset? Lalu bagaimana dengan smart TV atau smart lamp kita? Apakah dia punya chipset juga? Kalau iya, apakah bisa disebut chipset? Di mana letaknya? Dan apa sebenarnya chipset itu sih? Sampai aku bisa bilang chipset itu lebih banyak dipakai dari yang kita duga dan disalahartikan oleh kebanyakan orang atau bahkan sebagian orang yang melek teknologi. Chipset berada di papan sirkuit suatu barang elektronik. Chipset bisa berbentuk kecil maupun besar, tergantung masanya juga. Kegunaan chipset beragam, namun chipset memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik. Sebelum membahas tujuan dan fungsi chipset, aku ingin jelasin sejarah singkat kenapa chipset ada dan sekarang umum digunakan. Pada tahun 1984, perusahaan bernama Chips and Technologies mengembangkan teknologi chipset untuk IBM PC-80 yang di dalamnya terdapat CPU Intel 80286. Pada tahun 1980-an, chipset digunakan untuk custom chip audio dan grafik. Contohnya adalah Commodore, Amiga Original Chipset, atau Sega System 16 Chipset. Tahun 1990-an, di kelas bisnis, chipset digunakan untuk interface jaringan, dan AMD mulai mengembangkan chipset mereka juga. Chipset pertama dan chipset pada awalnya memenuhi papan sirkuit, dan banyak jumlahnya. Namun, itu dibuat karena memenuhi fungsinya dan meningkatkan efisiensi di dunia teknologi. Sekarang, tujuan chipset sebenarnya apa sih? Chipset diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, orang yang ingin memiliki barang elektronik, di sini komputer, dengan harga yang lebih murah, ukuran lebih kecil, dan daya lebih kecil. Karena sebelum ada chipset, semua masih berukuran besar dan mahal, karena komponen banyak dan memerlukan material yang banyak. Jadi secara garis besar tujuan chipset adalah efisiensi daya, ruang, dan menurunkan harga. Chipset memiliki dua kata, yaitu chip dan set. Chip adalah sebuah gabungan komponen elektronik yang dipipihkan dan dibuat dari material semikonduktor, biasanya silikon, yang bertujuan untuk memperkecil, mempercepat, dan mempermurah produk yang sebelumnya tercerai-berai. Set adalah kata dari gabungan. Jadi, chipset adalah gabungan chip-chip yang saling terhubung dan bahkan bergabung menjadi satu chip. Chipset pertama masih besar dan terdiri dari beberapa chip yang terlihat jelas dan dihubungkan di dalam papan sirkuit. Namun, chipset terbaru bisa berbentuk kecil yang berisikan puluhan fungsi dalam satu chip. Apa ini chipset? Bagaimana dengan ini? Mungkin ini? Jawaban untuk semuanya adalah mungkin atau bisa jadi. Ada banyak istilah teknologi yang tidak umum di kalangan orang-orang awam. Untuk itu, terkadang ada kesalahan penamaan dan mau tidak mau pasar mengikuti itu.
Contohnya seperti orang tua kita yang menganggap semua anime adalah Naruto. Itu kan kurang tepat, bukan? Seperti yang aku berikan pertanyaan singkat tadi, apakah itu chipset atau enggak? Pasti kebanyakan kita menjawab semuanya adalah chipset. Namun, komponen yang kutunjukkan memiliki nama yang lain dan fungsi lain. Seperti pertama adalah prosesor komputer, kedua adalah SoC, dan ketiga adalah motherboard. Kita sudah tahu chipset adalah gabungan dari chip-chip komponen elektronik menjadi satu untuk memenuhi tujuan yang sama sebelum digabungkan. Nah, berarti kita bisa dong tahu chipset itu komponen yang mana atau bentuknya kayak gimana kan? Sayangnya, chipset modern terlalu kecil untuk ditunjukkan secara fisiknya. Namun, pada awal chipset dan sampai 2000-an, chipset masih bisa terlihat dan besar. Contohnya motherboard ini. Kenapa aku bilang motherboard bisa jadi chipset? Karena motherboard adalah keseluruhan sebuah sistem, dan chipset hanya sebagiannya saja. Terus, penting nggak sih chipset itu? Anggaplah barang elektronik kita itu bumi. Di dalamnya ada papan sirkuit, yaitu tanah kita. Di papan sirkuit terdapat arus, chip, controller, dan komponen lainnya. Itu bisa kita anggap seperti jalan, rumah, dan bangunan. Sekarang, chipset itu adalah pengaturnya, pengawasnya agar bangunan sesuai standar, memenuhi bentuk bangunan atau jenis bangunan, dan bahkan mengatur bangunan apa yang bisa ditingkatkan ke depannya. Ini chipset pada motherboard, yaitu South Bridge dan North Bridge. Mereka punya fungsi masing-masing namun saling terhubung. North Bridge adalah chip yang bertujuan mengatur jalannya komunikasi dengan CPU, RAM, eGP atau PCIe, dan South Bridge. Sedangkan South Bridge adalah chip yang bertujuan mengatur jalannya komunikasi yang lebih lambat, seperti PCI atau Input-Output Hub atau Port. Nah, setelah digabungkan antara North Bridge dan South Bridge, barulah bisa disebut chipset. Walaupun pada masanya hanya South Bridge aja yang dipanggil chipset. Nah, loh kok chipset ada di prosesor sih? Nah, di sini ketika chipset susah dilihat karena chipset ada di dalam prosesor. Intel mengeluarkan single chipset pertamanya di Intel Broadwell, Intel generasi 5. Dan AMD juga melakukan hal yang sama, yaitu single chipset pada tahun 2011. Namun masih hanya di APU. Setelah Zen muncul di tahun 2017, semuanya memakai single chipset pada AMD. Sekarang ini yang paling membingungkan, SoC. Tapi kita manggilnya chipset. Bahkan yang melek teknologi dan aku pun sama. Tapi bisa saja disebut seperti itu karena pasar memilih istilah itu. Sekarang aku lurusin. Chipset di smartphone disebut SoC. Memang benar SoC bisa disebut chipset. Namun, chipset di smartphone tergantikan istilahnya dengan SoC. Memang istilah chipset ini banyak digunakan dan membuat orang-orang bingung. Namun, chipset pada awalnya adalah sebuah gabungan chip di komputer yang mengatur arus data antara prosesor, memori, dan peripheral. CPU atau Central Processing Unit adalah chip yang bertujuan untuk menjalankan program komputer. SoC adalah chip yang di dalamnya menggabungkan komponen komputer atau sistem elektronik lainnya. Biasanya berisikan CPU, GPU, I/O port, dan storage. Chipset bisa menjadi bagian dari CPU di dalamnya atau di luarnya, tergantung zamannya. CPU bisa terpisah, bisa tidak, tergantung perangkatnya. Di perangkat kecil, CPU dimasukkan dengan chip fungsi lainnya, seperti GPU, I/O port, dan storage. Sedangkan CPU komputer tidak perlu digabungkan menjadi satu chip dengan chip lain, namun digabungkan dengan papan sirkuit yang disebut motherboard. Barang elektronik modern hampir semua mempunyai chipset, apalagi barang yang ada kata smart-nya. Chipset pertama dibuat untuk IBM PC-80 tahun 1984 oleh Chips and Technologies. Chipset adalah gabungan dua kata, yaitu chip dan set, yaitu gabungan dari beberapa chip yang bertujuan memenuhi kebutuhan pasar
akan barang elektronik yang murah, kecil, dan efisien dibandingkan tanpa chipset. Chipset awal berbentuk besar dan terlihat terpisah. Namun, chipset sekarang bisa jadi satu chip yang kecil. Chipset motherboard tahun 2000-an terdapat South and North Bridge, bertujuan untuk mengatur komunikasi komponen lainnya, seperti CPU, eGPU atau VGA, RAM, dan I/O. Chipset prosesor komputer ada sejak munculnya platform controller hub dari Intel dan APU chipset dari AMD membuat hilangnya chipset pada motherboard karena ditanamkan di prosesor. Chipset SoC atau hanya SoC, System on Chip, adalah gabungan dari chip-chip seperti CPU, GPU, I/O, storage, machine learning, AI menjadi satu chip yang hemat daya dan kecil. Cocok untuk perangkat yang kecil, chipset adalah kata yang kurang tepat untuk menyebutkan keseluruhan pemrosesan handphone, keseluruhan motherboard, atau bahkan keseluruhan prosesor. Ketiga benda itu memang mengandung chipset, entah terlihat seperti pada motherboard jadul, ataupun dalam prosesor atau bahkan SoC pada smartphone. Chipset menghubung barang elektronik dan membuat elektronik menjadi lebih kecil, efisien, murah. Kata-katanya banyak disalahartikan, tapi dengan ini setidaknya sudah mengurangi sedikit kesalahpahaman soal chipset. Tentu aja, chipset akan digunakan lagi di teknologi kedepannya, dan tugas kita sebagai yang melek teknologi memberitahu ke yang tidak tahu soal perbedaannya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Bisa diskusi di kolom komentar, bisa sub dan like jika suka, dan dislike juga jika kurang suka. Share ke teman-teman kita jika kita susah menjelaskannya sendiri. Terima kasih dan sampai ketemu lagi, wahai para peneliti teknologi.